Media Vietnam sebut kehadiran 3 penyerang naturalisasi tambahan di timnas Indonesia bikin ciut Bahrain dan Cina. Media Vietnam, Soha, VN, menyebut potensi timnas Indonesia diperkuat 3 penyerang naturalisasi tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat ciut 2 lawan mereka di grup C, Bahrain dan Cina. Sekadar diketahui, timnas Indonesia memang berpeluang diperkuat 3 penyerang naturalisasi tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 3 penyerang yang dimaksud adalah Jens Raven, FC Dordrecht U21, Mauresmo Hinoke, FC Dordrecht U21, dan Ulla Romeni, FC Utrecht. Jens Raven sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak 2 pekan lalu. Ajang Piala AFF U19 2024 dapat dijadikan momen Jens Raven unjuk gigi agar dipanggil pelatih timnas Indonesia senior. Shin Tae-yong, mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Mauresmo Hinoke segera menjalani proses naturalisasi. Ia diproyeksikan ambil bagian saat timnas Indonesia U19 turun di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 hingga 29 September 2024. Terakhir ada Ulla Romeni. PSSI kabarnya masih berupaya membujuk penyerang 24 tahun itu agar bersedia memperkuat timnas Indonesia. Jika ketiga nama di atas bergabung, Shin Tae-yong bisa langsung memainkan ketiganya sebagai pengisi lini depan. Ulla Romeni dapat diandalkan sebagai winger kanan, Mauresmo Hinoke, winger kiri, dan Jens Raven, penyerang tengah. Kehadiran mereka membuka peluang timnas Indonesia, setidaknya finish keempat di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Finish di posisi 4 membuat skuad Garuda melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk finish di posisi keempat, timnas Indonesia mesti mengungguli Bahrain dan Cina. Peluang timnas Indonesia menumbangkan Bahrain dan Cina jauh lebih terbuka ketimbang saat menghadapi 3 tim lain di grup C yang notabene tim langganan Piala Dunia, yakni Jepang, Australia dan Arab Saudi. Kabar gembira datang dari timnas Indonesia sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi Cina, tulis dalam judul artikel yang dibuat Soha. Jens Raven resmi menjadi WNI 2 minggu lalu dan siap bermain untuk timnas Indonesia. Mauresmo Hinoke tengah menjalani prosedur naturalisasi dan Ulla Romeni terus diburu PSSI. Dengan kekuatan banyak pemain naturalisasi, timnas Indonesia menjanjikan banyak kesulitan bagi para pesaingnya secara langsung, yakni timnas Cina dan Bahrain, tutup Soha. Piala AFF U19, pemain timnas Indonesia dalam kondisi puncak. Timnas Indonesia U19 akan bentrok dengan Filipina di laga perdana Piala AFF U19. Skuad Garuda Muda dalam kondisi puncak jelang melakoni laga tersebut. Timnas Indonesia U19 dijadwalkan bakal melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Rabu, 17 Juli 2024. Pertandingan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Fit semua pemain, dan bisa dilihat sendiri, tidak ada satupun pemain yang cedera dan mereka dalam top performanya, kata Indra Syafri seusai memimpin official training di lapangan Tor Surabaya, pada Selasa, 16 Juli 2024. Indra mengatakan, skuad timnas Indonesia U19 sudah siap menerapkan taktik dan game plan untuk melakoni setiap pertandingan dalam gelaran Piala AFF U19. Mereka bertekad meraih hasil yang terbaik. Di dalam turnamen, kita punya strategi bagaimana kita menjalani turnamen. Lolos di grup harus seperti apa, nanti di semifinal seperti apa, dan final seperti apa, sambungnya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sudah berbicara ke semua pemain untuk tetap fokus dalam mengamankan poin di rumah sendiri. Karena di grup A ada 4 tim, main 3 kali, 3-tiganya harus menang kalau ingin lolos secara langsung tidak dari 3 terbaik, tuturnya.
Dalam kesempatan itu, ia mengaku tidak sepenuhnya tahu tentang pemain-pemain Filipina U19 karena jarang disiarkan di televisi. Ia bersama tim hanya mempelajari lewat tayangan video yang ada, untuk menandai pemain yang harus diwaspadai dan menerapkan perlawanan saat di lapangan nanti. Meskipun begitu, ia yakin skuad Garuda tetap bisa tampil maksimal dengan mempersembahkan kemenangan di laga perdana lawan tim berjuluk Askals tersebut. Apalagi, persiapan yang dijalankan oleh Timnas Indonesia U19 juga cukup panjang. Optimistis itu keyakinan, dan saya diajarkan selalu optimistis. Kalau pelatihnya tidak optimistis gimana pemainnya optimistis, tegasnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U19 dalam Piala AFF tergabung dalam grup A bersama Filipina, Kamboja dan Timor Leste. Laga perdana akan melawan Filipina pada Rabu, 17 Juli 2024. Laga kedua menghadapi Kamboja pada Sabtu, 20 Juli 2024, dan laga ketiga melawan Timor Leste pada Selasa, 23 Juli 2024. Semuanya berlangsung di Stadion GBT. Erick Thohir bilang insya Allah Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia pada September 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, mendapatkan kabar dari Ketua PSSI, Erick Thohir, bahwa Martin Paes sudah bisa membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Dito mengungkapkan bahwa Martin Paes dapat bermain dengan Timnas Indonesia pada September 2024 atau bersamaan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk Martin Paes, kemarin Pak Erick Thohir sampaikan, insya Allah September 2024 sudah bisa bermain dengan Timnas Indonesia, ujar Dito di YouTube Fonenews. Martin Paes telah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak April 2024. Namun, kiper FC Dallas di Major League Soccer, MLS, itu belum bisa memperkuat Timnas Indonesia karena terganjal statuta FIFA. Pergantian Federasi Martin Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI di FIFA terhambat statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. Martin Paes pernah 6 kali bermain untuk Timnas Belanda U21, dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan Timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. Paes lahir di Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Asal-usul darah Indonesianya mengalir via neneknya yang berasal dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. PSSI sampai harus membawa kasus Martin Paes ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga, CAS, supaya Martin Paes dapat melewati peralihan asosiasi statuta FIFA. Ini menurut Pak Erick Thohir. Soal CAS, sedang diurus PSSI. Nanti kita lihat perkembangannya, imbuh Dito. Bersama FC Dallas pada musim ini, Martin Paes telah bermain 26 kali di berbagai kejuaraan. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu kebobolan 40 kali dan merangkum 6 clean sheet.